ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة ثم وبعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan dan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Saat napas-napas kita di bulan itu menjadi tasbih, ibadah sunnah dianggap oleh Allah sebagai pahala yang sama seperti wajib, dan segudang keistimewaan-keistimewaan lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Betapa besar karunia Allah telah Dia berikan kepada kita hingga kita tak mampu dan tidak mungkin akan mampu untuk menghitungkannya. Dan ada di antara nikmat yang terkadang kita sadari, dan berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kita luput untuk menghitung terhadap nikmat yang telah Ia berikan kepadanya. Terkadang kita lalai, namun Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai. Terkadang kita bosan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semua kedurhakaan tidak menghalangi Dia yang Maha Perkasa untuk tetap menyelimuti kita dengan kasih sayangnya, dengan masih mengizinkan kita sekali lagi untuk bisa bersujud kepadanya, untuk sekali lagi kita bertakbir kepadanya, untuk sekali lagi kita bertahlil mengagungkannya, dan untuk sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat kepadanya. Kita tidak pernah tahu jemaah kaum muslimin, boleh jadi inilah sujud terakhir kita pada hari ini. Boleh jadi ini adalah merupakan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini. Boleh jadi ini adalah bersama kita di tempat ini yang kita tidak akan tahu kapan maut akan menjemput kita semua. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di hari Idul Fitri yang penuh dengan kemenangan, di hari yang fitrah, di hari yang suci, dengan takbir, tahmid dan tahlil membahana di kota-kota pelosok penjuru, semua memuji dan tunduk di hadapan Raja yang Maha Merajai, penguasa yang tidak membutuhkan apapun. Dialah Allah Al-Ma'bud yang patut disembah. Dialah Allah Ar-Razzaq yang telah memberikan rezeki kepada kita semua. Dialah Allah Ar-Rahman yang menyelimuti rahmatnya kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi. Dan dialah Allah Ar-Rahim yang memberikan kasih sayangnya hanya kepada kita yang beriman kepadanya. Saatnya kita lemparkan atribut kesombongan dan mengubur sedalam-dalamnya penyakit yang terus ada di dalam diri kita ini. Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan memang telah berlalu. Ada di antara kita yang merasakan kebahagiaan karena tidak berpuasa lagi. Ada di antara kita merasa kesenangan karena kita bisa sarapan pagi dengan merokok dan lain sebagainya. Ada di antara kita yang merasa begitu terharu dengan ditinggalkannya Ramadan. Namun jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain,
Ketika kita mengaca kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ramadan tidak lagi bersama dengan mereka, mereka menangis terseduh-seduh saat Ramadan ditinggalkan. Para sahabat memandang bahwa Ramadan adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Mereka memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai kesempatan emas untuk menyuburkan hati, mempertajam nurani, dan sarana mendahsyatkan diri. Ini adalah Ramadan bagi para sahabat, training langsung dari Allah dan Rasulnya. Maka oleh karenanya para sahabat merasa menyesal dan khawatir sekiranya mereka tak berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Dan ini adalah merupakan potret serta cerminan yang sangat luar biasa. Mereka tampilkan dalam kehidupan nyata sebuah generasi yang disebut dengan kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Lalu bagaimana dengan kita jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in? Apakah Ramadan hadir hanya sebatas rutinitas tahunan yang tidak memiliki dampak apapun kepada kita, yang tidak merubah sikap kita, yang tidak menjadikan kita kemudian menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah Ramadan selesai, Ramadan berlalu, tidak sedikit pun bekas yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dari Ramadan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tarbiyah kita dengan Ramadan, yang kemudian Ramadan selesai, maka hawa nafsu yang ada di dalam diri kita datang kembali. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita kemudian timbul kembali. Maka kebiasaan-kebiasaan dari semua anggota tubuh kita yang sering kita lakukan sebelum Ramadan, apakah sama ketika Ramadan dan apakah sama setelah Ramadan? Maka oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Ramadan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka dibutuhkan nilai yang secara berkesinambungan menjaga dan merawat dengan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua hal penting yang perlu kita tunjukkan bahwa itu adalah merupakan akar dari Ramadan. Pertama adalah ihya'ul qulub, menghidupkan hati dan mempertajam nurani. Hati menjadi pusat seluruh gerak dan aktivitas kita. Ia akan senantiasa hidup manakala dirawat. Dia akan merasa akan terus akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Ia adalah tanaman yang membutuhkan siraman air. Tanaman itu tidak boleh layu, kering, apalagi sampai mati. Al-Quran menempatkan posisi hati sebagai posisi yang sangat strategis. Al-Quran pula sering menyindir kita dengan pertanyaan, apakah hati kalian tertutup? Bahkan Allah menyeret mereka kepada neraka jahanam bagi mereka yang menggunakan hatinya, namun hati tersebut laksana binatang. Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sesat, lebih sesat daripada binatang bahkan ketika hatinya tidak digunakan dengan baik. Hati dan nurani ini harus tetap kita asah, dan Ramadan telah terbukti menyuburkan hati kita. Hati harus tetap memancarkan cahayanya agar orang lain merasakan getaran pancaran hati. Saat ini dibutuhkan orang-orang yang bertindak dan berbuat dengan hati nuraninya. Saatnya para pemimpin, pengusaha, politikus, ekonom, masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya menjalankan visi dan misinya dengan mendepankan hati, sehingga tak ada lagi mereka masyarakat yang terzolimi, politikus yang koruptor, kebijakan ekonomi yang menindas, serta terjadinya tawuran antar pelajar. Yang membuat kita tak pernah terbebas dari penjajahan diri sesungguhnya adalah karena hati ini tak pernah dibersihkan dari berbagai penyakitnya. Sering terjadi prasangka negatif, sering terjadi ghibah, sering terjadi namimah, dan sering terjadi hati-hati kita menjadi kotor karena perilaku dan tabiat yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nurani ini terusik saat melihat di media sosial. Kita saksikan bagaimana seorang anak menuntut ibu kandungnya di pengadilan, bahkan mereka dengan tega memenjarakan orang tuanya. Seorang ibu menjual anaknya yang baru lahir karena faktor ekonomi.
generasi muda yang terlibat narkoba dan tawuran, gadis belia di bawah umur yang melacurkan diri dia untuk keperluan ekonominya, seorang bapak yang rela menganiaya bahkan membunuh anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang rela membunuh orang tuanya hanya karena ingin diberikan motor dan orang tuanya tidak mampu membelikannya. Tindak kriminalitas semakin hari semakin memprihatinkan. Saat para pemimpin tak lagi menjadi teladan bagi rakyatnya, mereka berbondong-bondong untuk mencari jabatan sampai menjualkan harga diri mereka. Ada apa gerangan dengan bangsa ini? Masyarakat kita sedang sakit mentalitas dan moralitasnya, sakit hati nuraninya. Sebuah tantangan besar bagi mereka yang peduli terhadap persoalan umat. Dibutuhkan kekuatan besar pula dalam menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Semua komponen diharapkan peduli dengan kondisi yang ada. Anak-anak korban kekerasan rumah tangga, para karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan, mereka yang tak lagi berpenghasilan harus bertahan hidup dan tetap mempertahankan puasa di tengah keterbatasan. Bagaimana pula dengan anak-anak mereka? Di saat teman-teman mereka, tetangga mereka memakai baju baru, sepatu baru, derai air mata membasahi mereka. Mungkin sebagian di antara mereka hadir di tengah-tengah kita. Mereka tidak mampu merayakan hari Idul Fitri karena tidak mampu membeli baju baru. Sedikit kita tengok lebih jauh daripada di luar kita, saudara kita yang ada di Gaza. Bagaimana mereka merayakan hari kemenangan ini? Bagaimana mereka bisa melaksanakan Idul Fitri yang mulia ini? Saat puasa mereka harus berhadapan dengan tank-tank baja Israel laknatullah. Berpuluh-puluh tahun mereka berjuang dan mempertahankan Masjid Aqsa sebagai kiblat umat muslim. Sudah banyak korban tak berdosa bergelimpangan di antara anak-anak. Saat berpuasa, mereka berbuka dengan buka yang nikmat seperti yang kita rasakan, adanya kolak dan makan yang lainnya. Mereka berpuasa dengan dentuman suara bom oleh penguasa kufar dan munafikun. Mereka memporak-porandakan bangunan dan menghancurkan rumah mereka. Dunia seakan bisu. Dunia seakan tidak berbicara seribu bahasa. Akankah mereka menikmati kemerdekaan? Akankah saudara kita yang ada di Palestina, mereka dibiarkan akan bisa hidup layaknya seperti kita hidup? Mereka adalah saudara kita seiman walaupun jauh di sana. Di mana tangan-tangan kita seandainya memang bisa mampu untuk membantu mereka, maka kita bantu mereka. Seandainya pun tidak mampu kita bisa memberikan dengan harta, maka kita bisa memberikannya dengan doa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Peduli adalah nilai yang kadang luput dari kehidupan kita. Saat kesibukan menguras energi kita, peduli nilai teramat mahal di dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Individualitas, materialistis adalah nilai yang terus berkembang di tengah masyarakat kita yang sedang sakit. Sejak abad 15 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi antar sesama. Bahkan Allah katakan bahwa ketika mereka berpeduli satu sama lain adalah dengan tujuan agar tidak tertimpangnya faktor ekonomi satu sama lain. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tak pernah peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka bukan termasuk golongan mereka. Kita lihat contoh seorang manusia mulia yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Sosok seorang manusia yang sangat benci kepada Islam, namun ternyata setelah hidayah iman masuk ke dalam dirinya, ia menjadi manusia yang sangat peduli terhadap Islam dan sangat peduli terhadap umat. Sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tajam kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat. Tak jarang Umar menangis saat mendengar tangisan masyarakatnya karena menahan rasa lapar. Beliau sendiri yang memanggul beras lalu diberikan kepada seorang janda yang sedang kelaparan.
kepedulian beliau bukanlah basa-basi atau pencitraan, apalagi kemunafikan, apalagi ketika akan adanya kampanye atau hadirnya partai-partai. Kemunafikan terus diperdagangkan oleh mereka. Inilah potret kesempurnaan seorang pemimpin yang bernama Umar, yang peduli dan bertanggung jawab atas kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Karena sesungguhnya segala sikap dan tingkah laku pemimpin pada dasarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengherankan kekhawatiran pertanggungjawaban kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabatnya diungkapkan dalam sebuah kisah yang perlu kita jadikan sebagai contoh untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau sangat peduli kepada umatnya, walaupun dalam hal-hal yang sifatnya kecil sekalipun. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi sakit karena faktor usia dan lain sebagainya, beliau sangat lemah, tidak lagi bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti biasanya bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal, wahai Bilal, panggil semua sahabat-sahabatku untuk supaya datang mereka ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid oleh para sahabatnya. Semuanya mereka merasa rindu, telah lama tidak bertemu dan tidak berjumpa dan tidak melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Mereka berharap mendapatkan tausiah dari Rasulullah SAW. Lalu beliau duduk dengan lama di atas mimbarnya. Wajahnya beliau terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya Tuhan yang layak disembah. Maka kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami dan sesungguhnya kamilah yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang wajib dan layak disembah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka dengan hati yang penuh kesedihan, dengan badan yang penuh lemah. Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian Rasul bertanya lagi, wahai sahabat-sahabatku, sampaikanlah kepada kalian satu persatu, apakah di antara kalian ada yang merasa dirugikan olehku? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Ketika itu para sahabat semuanya menangis. Tidak ada satupun di antara mereka kesedihan mereka karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kesedihan mereka akan ditinggal oleh seorang manusia yang sangat dicintainya. Bahkan mereka melebihi dari cinta apapun selain daripada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang itu. Dan satupun tidak ada sahabatnya yang menjawab. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, mana mungkin Rasulullah SAW berhutang kepada kita? Justru kamilah yang berhutang kepada engkau wahai Rasulullah. Sampai beliau mengucapkan 3 kali, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika mengucapkan 3 kali, kemudian berdirilah seorang lelaki yang bernama Uqasyah, seorang sahabat. Dia mantan preman, dia mantan orang yang suka malak di pinggir jalan di pinggiran Madinah, dan sebelum dia masuk Islam. Namun setelah beliau masuk Islam, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sampaikanlah wahai Uqasyah. Maka Uqasyah pun berkata, aku masih ingat wahai Rasulullah, ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Dan ketika itu engkau berdiri, dan aku pun berdiri di belakang kudaku dalam keadaan tidak memakai baju.
Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi itu, wahai Rasulullah, dan cambuk pun terkena badanku ini. Maka mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku terima hal yang sama. Suara yang agak tinggi, Uqasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera lakukan, wahai Rasulullah. Walaupun engkau sakit, aku ingin mencambuk dirimu. Uqasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Rasul yang sedang sakit, Rasul yang sedang lemah. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak, wahai Uqasyah. Mereka semuanya marah kepadanya. Sungguh engkau tidak berperasaan. Rasulullah baginda kita, Rasulullah adalah utusan Allah sedang sakit. Kenapa engkau ingin membalaskan apa yang telah beliau lakukan kepadamu? Uqasyah sedikit pun tidak menghiraukan. Rasulullah SAW meminta kepada Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, wahai Bilal, untuk apa Rasulullah minta cambuk ini? Maka Bilal mengatakan, Rasulullah minta cambuk ini karena cambuk ini akan digunakan Uqasyah untuk memukul Rasulullah. Ketika Bilal mengatakan demikian, Fatimah seraya berkata, kenapa Uqasyah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukullah anaknya aku ini, Fatimah. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara aku dengan dia, Uqasyah. Bilal mengatakan itu karena perintah dari Rasulullah SAW. Bilal membawa cambuk tersebut ke dalam masjid lalu diberikan kepada Uqasyah. Setelah mengambil cambuk, Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan hadir kepada Uqasyah. Wahai Uqasyah, kalau kamu hendak mencambuk dan memukul Rasulullah, pukullah aku. Aku adalah Bilal, orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Aku adalah orang yang pertama menerima dan mendapatkan informasi dari Rasulullah berupa petunjuk dan wahyunya. Akulah sahabatnya dikala beliau suka dan duka, dan akulah orang yang berhak untuk engkau cambuk. Namun Rasulullah katakan, duduklah wahai Abu Bakar. Ini adalah urusan antara aku dengan Uqasyah. Hutangku harus dibalas oleh Uqasyah. Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Ketika Uqasyah akan berhadapan dengan Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab berdiri sambil menghembuskan pedangnya. Wahai Uqasyah, kalau engkau berani memukul Rasulullah, maka aku siap menebang tubuhmu. Maka ketika Umar dengan keteguhan hatinya, Umar dengan kekerasan yang ada di dalam dirinya, Umar menghembuskan pedangnya. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, tenang, tenang, dan tenang. Ini adalah urusan aku dengan Uqasyah. Maka kemudian Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tibalah ketika Uqasyah akan berdiri di hadapan Rasul. Sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib sekaligus menantu Rasulullah SAW menghalangi Uqasyah. Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang mengalir pada diri tubuhku itu sama dengan darah yang mengalir pada diri Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Ali, ini adalah urusanku dengan Uqasyah. Uqasyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah aku, pukullah kami berdua. Kami adalah cucu Rasulullah, kami adalah cucu yang sangat disayangi. Pukullah kami, Rasul sedang kami adalah orang yang sedang sakit. Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini adalah urusan kakek dengan paman Uqasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqasyah berkata, bagaimana mungkin aku akan memukulmu wahai Rasulullah? Engkau duduk di atas mimbar sedangkan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah engkau ke sini. Sambil mengatakan demikian dan menunjuk Uqasyah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang manusia terbaik
beliau sedikit pun tidak memalas, dan beliau sedikit pun tidak ada merasa ketakutan kepada Uqasyah dengan ucapan seperti itu. Kasih Allah itu meminta beberapa sahabat untuk memakahnya ke bawah karena beliau dalam keadaan sakit. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Uqasyah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, buat Umar memukul aku tidak memakai baju." Maka Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya untuk supaya dibuahkan bajunya. Sebagian sahabat geram dengan apa yang diucapkan Uqasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di dalam perutnya karena merasakan rasa lapar yang ada di dalam dirinya. Sebagai pertanda bahwa Rasulullah memang jarang makan. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Uqasyah, segeralah dan janganlah kamu bertunda-tunda dan berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Uqasyah langsung ketika Rasulullah SAW membuka bajunya dan beliau sudah berada di hadapan Rasulullah SAW, beliau Uqasyah langsung menghamburkan dirinya dan melemparkan cambuknya jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil senangis sejadi-jadinya, sampai Uqasyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ampunilah aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu, wahai Rasulullah. Sengaja aku melakukan seperti ini. Aku tidak memakai pakaian dan engkau tidak berbaju. Aku berharap mudah-mudahan tubuhku tidak dijilat oleh api neraka nanti di akhirat. Dan sungguh aku takut terhadap api neraka. Maka maafkan aku, wahai Rasulullah." Dengan senyuman Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau ingin engkau melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah." Maka kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, mereka semuanya meneteskan air mata dan mereka berpelukan bersama Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Betapa Islam memberikan penghargaan besar kepada siapa saja yang menjalin kasih sayang, berbagi antar sesama sekalipun diri mereka membutuhkan. Kemudian Al-Quran memotret sebuah generasi as-sabiqun al-awwalun yang mampu merealisasikan karakter at-ta'awun, saling tolong-menolong, at-tafahum, saling memahami, at-takafur, saling memikul, dan mereka bersama-sama bersama Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita kelak di akhirat berkumpul dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tidak pernah melihat beliau, tetapi kita mengimani dan meyakini keberadaan beliau. Maka Rasulullah SAW sampai menangis, "Aku ingin bertemu dengan umatku," kata beliau. "Tidak pernah umatku ini berjumpa denganku, tidak pernah mereka melihatku, namun kecintaan mereka melebihi daripada kalian," kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya. "Maka mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dariku," kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saatnya kita suburkan hati nurani kita, menebarkan peduli untuk selalu berkasih sayang antar sesama, merancang kerja-kerja kecil kita menjadi ledakan besar, menggapai nilai fitri di hari kemenangan setelah kita meninggalkan Ramadan untuk menghadapi 11 bulan ke depan yang penuh dengan tantangan. Selamat menjadi pribadi yang unggul setelah Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi alumni Ramadan yang mendapatkan gelar takwa, dan gelar itu adalah merupakan gelar yang akan kita bawa dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu menegakkan segala atribut kesombongan dan segala kecongkakan yang kita miliki. Kita hilangkan rasa-rasa yang ada di dalam hati kita, rasa merasa daripada yang lain, merasa lebih daripada yang lain, dan merasa ego yang ada di dalam diri kita. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Kita angkat tangan kita dengan menengadahkan ke langit Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang selalu menatap kami, yang maha segalanya. Kami adalah hamba-hambamu. Ubun-ubun kami berada dalam genggaman tanganmu. Berlaku pasti atas kami hukummu. Adil pasti keputusanmu. Ya Allah, Zat yang maha kasih, yang maha lembut. Kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu, tapi kami lebih sering banyak berdurhaka. Seharusnya kami menjauhi larangan-Mu, tapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa jami' ibadatina wa jami' ahwalina wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, kita sedang menyediakan makan, sedangkan Bapak Ibu untuk menyantap hidangannya di ruang aula PDN Kota Bogor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha